Nak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Alah, yo Gus. Pokoknya omonganmu tuh selalu benar, Gus. Ulama itu nggak pernah salah, benar pokoknya. Tentang omonganmu 2019 yang bunyinya gini. Orang yang menang tapi sombong itu jumowo. Orang yang kalah tapi nompo itu namanya legowo. Orang yang kalah tapi ngaku menang itu namanya Prabowo. Itu juga benar. Terus omonganmu tentang nyindir seorang Habib yang kalau ceramah itu provokatif itu juga benar. Pokoknya selalu benar omonganmu, Gus. Tapi tolong sampaikan ke Pak Prabowo ya, Gus. Masa beliin Robicon aja mampu kok, beliin cermin nggak mampu. Siapa tak kenal Gus Miftah, ulama eksentrik sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman Yogyakarta ini sering warawiri di berbagai stasiun televisi swasta, bahkan sering satu acara dengan sejumlah pejabat dan kalangan selebritis. Dengan gayanya yang eksentrik, yakni mengenakan surjan atau kemeja adat Jawa, blangkon, gaya rambut gondrong, membawa tongkat dan juga mengenakan kacamata hitam, Gus Miftah tidak sulit untuk dikenali. Tetapi ceramah Gus Miftah akhir-akhir ini sering mendapatkan sorotan dari netizen. Kritik terhadap ceramah si Miftah ini atau yang netizen juluki sebagai Ustadz Amplop ini yang seharusnya panggung dakwah itu digunakan untuk berdakwah bukan untuk berpolitik apalagi yang diomongkan ngawur dan tidak mencerminkan akhlak seorang pendakwah. Berdakwah yang seharusnya untuk mensiarkan tentang ajaran-ajaran Islam, si Ustadz Amplop ini malah mengajarkan jamaahnya suri toladan yang tidak baik dengan menyindir Pak Mahfud MD dengan nyanyian yang tidak pantas keluar dari mulut seorang pendakwah. Entah apa yang ada di otak si Ustadz Amplop ini sehingga hanya demi membela paslon capres-cawapres jagoannya hingga lupa siapa dirinya siapa dan Pak Mahfud MD itu siapa. Sungguh apa yang keluar dari mulutnya sama sekali tidak mencerminkan seorang pendakwah, Gus Kiai apalagi pemimpin pondok pesantren. Berikut ini adalah komentar-komentar atau dari netizen yang menilai di Miftah ini Ustadz yang masuk angin. Karena demi pilihan politiknya yang membelah Pak Prabowo ia rela sekalipun harus dihujat netizen. Dulu Pak Prabowo dibully diajar 2 orang. Tidak ada yang ngomong etika. Nah, begitu dong Gus Miftah. Jadi Gus Miftah ini saya sangat sepakat, sangat setuju, mending jadi tim sukses salah satu cawapres. Gus Miftah kalau ngobrol mengenai tim sukses cawapres salah satu dari paslon itu cocok. Nggak usah ngomong agama Gus. Kalau ngomong agama itu jenengan banyak salahnya. Ingat kan Gus, waktu jenengan baca kitab Al-Kanasiyah, Kanisah yang artinya gereja, oleh Anda dibaca Kanasiyah. Itu kan kesoron Gus, kesoron. Jadi saya sangat setuju Gus Miftah sekarang fokus ya kepada politik ya, saling menyerang antara komentator-komentator dari paslon 1 dan 3. Itu cocok lah, Gus Miftah cocoknya di sana. Kalau baca kitab atau membahas fikih, itu saya memang kurang setuju Gus. Memang harus belajar lagi gitu loh Gus. Harus banyak baca lagi sehingga tidak kayak dulu. Baca kitab sekali jarang baca kitab, sekali baca kitab langsung rame satu Indonesia. Masa Kanisah dibacakan Asia. Nah, jadi ya itulah profesi jenengan itu bagusnya di sana Gus. Orasi jenengan bagusnya di dalam hal kepolitikan. Kalau ngomong agama, ngomong fikih, ngomong akidah, kayak kemarin ya Gus Miftah bilang kalau PKS itu semuanya Wahabi. Nah, itu ya kurang pas lah Gus, kurang pas. Nanti ditantang baca kitab, memahami Alfiyah Imam Ibnu Malik jenengan nggak bisa. Oke, siap. Semangat Gus Miftah. Oh alah Gus Miftah. Hanya untuk memuji dan menjilat Mas Gibran, Prof Mahfud kau rendahkan. Padahal jelas secara pikiran waras dan akal sehat, Prof Mahfud itu lebih luas wawasannya, lebih tinggi ilmunya, dan lebih banyak jabatannya dibanding Mas Gibran. Betul ora? Ora. Nah, yang lebih miris lagi adalah Bu Hovifah, Gubernur Jawa Timur yang diperpanjang masa jabatannya. Hanya untuk memuji dan menjilat Mas Gibran, beliau rela sahabat Rasulullah direndahkan. Beliau merendahkan sahabat Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya apa toh Bu? Apakah harus sengawur itu? Apakah harus senaif itu? Apakah harus sebodoh itu untuk menutupi kekurangan paslon yang Anda jagokan? Haruskah senaif, sengawur dan sebodoh itu untuk menjemput kekuasaan, untuk menutupi kesalahanmu? Gus Miftah, Bu Hovifah, apa yang ada dalam pikiran Anda berdua? Tidak sadarkah Anda bahwa bumi pertiwi menangis
jutaan hati anak negeri meringis, miris melihat tingkah pola Anda berdua dan beberapa TKN 02. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami. Berilah kami pemimpin yang adil dan peka serta peduli terhadap masyarakat dan juga dekat dengan para ulama agar Indonesia lebih baik lagi. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Walah Gus Miftah, kecewa berat kami Gus sama sampean. Sampean itu seorang ulama, pemimpin pondok pesantren pula. Santrinya jenengan juga sudah banyak, sampean menjadi suri toladan. Lah kok ngendikane koyok ngoten to Gus. Bener Gus, kadang kasar itu memang api, tapi tidak terlalu kasar gini ya gimana to Gus. Saya masih ingat loh Gus, jenengan 5 tahun yang lalu di 2019, 2018 yang waktu itu jenengan juga ikut menghina Pak Prabowo. Kelihatannya juga masih banyak teman-teman lain juga yang ingat waktu itu. Waktu kalah aku menang itu loh Gus. Itu loh. Nah, kok sekarang sampai malik tinggal ngono to Gus. Sabdo Pandito Ratunya mana? Sabdo Pandito Brahmononya mana? Seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama itu ya setidaknya mbok ya nek ngendikan sing penak digugu to Gus. Ngoten lho Gus nggih. Kula masalah dalil kula mboten paham Gus. Kula masalah ilmu agama kula lakoni kula nol. Tapi nek masalah pendirian, masalah napa nek wingi wis ngomong ngono ya ora bakal terus tak balik ngono ya ora Gus insyaallah Gus. Lah nek jenengan kok seperti itu Gus. Nek jenengan sudah maringi contoh sing kaya ngono kuwi terus umate kepiye to Gus? Ngendikane to kiai niku panutane umat, kiai niku panutane jamaah. Lah nek kiai ini wis ora kena panutan jamaah ngaten iki njek pripun? Kelirnya jenengan ngisi pengajian. Tapi kok ya kenyataannya kampanye Gus. Kecewa berat Gus. Jujur saya Gus, saat ini kula nuwun sewu bergaul dengan kiai macam jenengan. Karo bergaul karo gento total sekalian, kok malah penak bergaul karo gento total ya Gus. Jenengan ki nuwun sewu. Saya sempat mengagumi jenengan, sempat seneng karo gaya pengajiannya sampean. Tapi suwe-suwe kok malah dadi nek ya Gus. Ngapunten nggih Gus. Pun mboten mawon kula. Mulai sakniki kula pun mboten seneng kali cara jenengan ngaji. Kula tak golek kiai sanese sing pemahamane langkung lebet. Tak golek kiai sanese sing iso kena nggo jeneng kudu sing apik. Mergo mengko donga. Wonten kiai nang Yojo gawe jeneng pondok pesantren ora haji tenan tenggone niku. Ten Jogja wonten. Dendang kebumen kula ngertos tiyang. Ingane ngaji teng Tanah Sari niku. Gawe pondok jenenge pondok pesantren ora haji. Ya ora haji tenan tenggone santri jajal titenan apa ya.